Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Allahumma amin. Ayo, berdoa dimulai. Selesai. Amin, amin ya robbal alamin. Sekarang ibu akan mengabsen kalian. Adakah yang tidak masuk pada pagi hari ini? Alhamdulillah, masuk semua ya. Semoga kalian tetap diberi kesehatan oleh Allah sehingga dapat belajar bersama-sama. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini kita akan belajar 3 mata pelajaran. Yang pertama, kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan yang kedua, kita akan belajar mata pelajaran IPA. Dan yang ketiga, kita akan belajar mata pelajaran IPS. Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, kita akan belajar mengenai ide pokok. Untuk mata pelajaran IPA, kita akan belajar tentang apa sih perkembangbiakan generatif itu. Dan untuk mata pelajaran IPS, kita akan belajar tentang negara ASEAN. Ayo disimak baik-baik ya. Selamat belajar semuanya. Semoga bermanfaat. Oke, sebelum kita masuk pada materi, Ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi bersama-sama. Lagu yang kita nyanyikan hari ini yaitu lagu dari Sabang sampai Merauke. Ayo, kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah
Selanjutnya kita akan membahas tentang ide pokok. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian. Yang kedua kita akan membahas tentang fungsi. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang ciri-ciri. Kembali pada pengertian, apa sih pengertian ide pokok itu? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Yang kedua, fungsi ide pokok. Apa sih fungsi ide pokok? Fungsi ide pokok adalah memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau dari suatu paragraf, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut dan menjelaskan inti dari satu paragraf. Dengan mengidentifikasi ide pokok, kita dapat mengetahui ide utama dari paragraf tersebut. Dan yang terakhir yaitu ciri-ciri ide pokok. Apa sih ciri-ciri ide pokok? Yang pertama, memiliki kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Yang kedua, ada yang mendukung, baik itu berupa penjelasan atau alasan yang menguatkan. Dan yang terakhir yaitu inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Ya, selanjutnya coba amati gambar ini. Apa sih kira-kira gambar ini? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Ini adalah gambar tumbuhan. Tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi manusia dan hewan. Tumbuhan juga merupakan produsen cadangan makanan. Selain itu, tumbuhan juga sumber oksigen untuk bernafas dan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Coba kalian bayangkan jika di bumi ini tidak ada tumbuhan. Apa yang akan terjadi kira-kira? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Jika di bumi tidak ada tumbuhan, maka manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan. Oleh sebab itu, di bumi akan gersang dan tidak akan ada penghidupan di bumi karena tidak ada sumber makanan. Nah, apa sih manfaatnya tumbuhan bagi manusia? Ada yang tahu? Ya, Ibu akan menjelaskan 5 manfaat tumbuhan bagi manusia. Yang pertama, tumbuhan adalah sebagai sumber energi bagi manusia. Yang kedua, tumbuhan sebagai vitamin bagi kesehatan, sumber vitamin bagi kesehatan tubuh manusia. Dan yang ketiga, tumbuhan sebagai sumber oksigen untuk bernafas. Dan yang keempat, tumbuhan sebagai pengikat air di tanah. Dan yang kelima, manfaatnya yaitu yang terakhir, tumbuhan sebagai peneduh dan memperindah keadaan di bumi. Bisa dipahami dari sini? Sebagai makhluk hidup, tumbuhan juga dapat berkembang biak seperti manusia. Ada 2 cara untuk perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang pertama yaitu dengan cara vegetatif, dan yang kedua yaitu dengan cara generatif. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Ayo disimak baik-baik ya penjelasan berikut ini. Semoga bisa dipahami. Perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara kawin atau dengan cara pembuahan. Proses perkembangbiakan generatif ini membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Di mana sih alat kelamin jantan dan alat kelamin betina pada tumbuhan? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Jawabannya ada di bunga. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, ayo mari kita simak-simak bagian-bagian dari bunga itu apa saja dan fungsinya.
Bagian-bagian bunga dan fungsinya. Yang pertama yaitu benang sari. Benang sari adalah organ reproduksi sel kelamin jantan pada bunga. Setiap benang sari umumnya terdiri dari tangkai sari, dan pada ujung tangkai sari terdapat kepala sari atau bunga. Bagian-bagian dari benang sari yaitu ada kepala sari, ada tangkai sari, dan ada tepung sari. Yang kedua yaitu putik. Putik adalah organ pada bunga yang berfungsi sebagai alat kelamin betina. Bagian-bagian dari putik yaitu ada kepala putik, ada tangkai putik, dan ada bakal buah. Yang ketiga yaitu mahkota bunga. Mahkota bunga adalah bagian bunga yang umumnya memiliki warna yang mencolok. Hal ini berfungsi untuk menarik perhatian serangga guna untuk melancarkan proses penyerbukan. Yang keempat yaitu bakal biji. Bakal biji adalah bagian yang apabila terjadi pembuahan akan berkembang menjadi biji. Bakal biji berfungsi sebagai tempat pertemuan sel-sel telur yang dibuahi serbuk sari melalui proses penyerbukan. Yang kelima yaitu kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian bunga paling luar yang menyelimuti mahkota ketika masih kuncup. Fungsinya adalah melindungi mahkota ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota mekar. Yang keenam yaitu dasar bunga. Dasar bunga adalah bagian bawah dari bunga. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Yang ketujuh yaitu tangkai bunga. Tangkai bunga adalah bagian dari bunga yang tepat berada di bagian bawah bunga yang merupakan pendukung terakhir dari cabang bunga. Macam-macam penyerbukan pada bunga ada 4. Yang pertama penyerbukan sendiri. Yang kedua penyerbukan serumah. Yang ketiga penyerbukan silang. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri atau disebut juga dengan penyerbukan sebunga yaitu serbuk sari menempel pada pala putih dalam satu bunga. Yang kedua yaitu penyerbukan serumah. Penyerbukan serumah adalah penyerbukan yang serbuk sari bertemu dengan kepala putik pada lain bunga tapi dalam satu pohon. Yang ketiga yaitu penyerbukan silang. Penyerbukan silang yaitu serbuk sari bertemu kepala putik lain pada bunga dan lain pohon tetapi masih sejenis. Yang keempat atau yang terakhir yaitu penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar yaitu serbuk sari bertemu kepala putik bunga lain yang sejenis tetapi varietasnya tidak sama atau berbeda. Setelah serbuk sari menempel pada kepala putik, maka sel kelamin jantan membuahi sel telur. Pernahkah kalian berpikir negara Indonesia ini bertetangga dengan negara lain? Ternyata negara Indonesia bertetangga dengan negara lain, baik berbatasan langsung maupun tidak langsung. Negara-negara itulah yang menjadi tetangga kita yang masuk dalam satu kawasan, yakni kawasan Asia Tenggara. Selayaknya negara satu kawasan, negara-negara di kawasan Asia Tenggara tidak lepas dari adanya kerjasama antar negara-negaranya. Kerjasama tersebut sering kita sebut dengan ASEAN. Berikut adalah penjelasan tentang letak geografis dan kehidupan sosial budaya di wilayah ASEAN. Dalam kerjasama negara ASEAN, terdapat 10 negara yang termasuk dalam ASEAN. Yang pertama yaitu negara Indonesia. Yang kedua yaitu negara Malaysia. Yang ketiga yaitu negara Singapura. Yang keempat yaitu negara Brunei Darussalam. Yang kelima yaitu negara Thailand. Yang keenam yaitu negara Vietnam.
Yang ketujuh yaitu negara Filipina. Yang kedelapan yaitu negara Kamboja. Yang kesembilan yaitu negara Myanmar. Dan yang ke-10 atau yang terakhir yaitu negara Laos. Nah, setelah itu coba kalian baca keadaan sosial di negara-negara ASEAN yang ada di buku modul kelas 6. Setelah kalian membaca, coba diskusikan bersama teman-teman kalian dan tuliskan perbedaan-perbedaan keadaan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Selamat mengerjakan semuanya. Nah, bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini? Bisa dipahami dan bisa dimengerti? Alhamdulillah, sekarang Ibu punya tugas untuk kalian semuanya. Kalian rangkum di buku tulis kalian mengenai materi yang sudah diajarkan Ibu tadi. Bisa dimengerti semuanya? Bisa. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengajak kalian untuk tepuk semangat supaya kalian tambah semangat mengerjakan tugasnya. Ayo, kita tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Ayo, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo berdoa, dimulai. Selesai. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari Ibu Anita. Jika ada salahnya, Ibu Anita minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.